Oke, mungkin malam ini kita akan kembali hadirkan pembicara dari Alibaba, Mas Rianto Kasnuri malam ini karena kemarin itu sempat bahwa ekspor hub dari Alibaba ini cukup banyak mendapat perhatian yang besar ya teman-teman, karena membuka banyak peluang untuk kita sebagai UMKM. Nah, scale up your business with Alibaba.com nih. Mungkin sempat kita pernah bertemu di 2 minggu yang lalu ya, mungkin kalau tidak salah. Hari ini kita akan coba lebih lanjut mengenai e-commerce Alibaba.com ini, bagaimana manfaat dan juga nanti akan bisa mengembangkan teman-teman yang punya produk untuk ekspor. Nah, mungkin apakah sudah hadir Mas Rianto Kasnuri, Mas Anto mungkin ya saya panggil. Oke, Saya halo lihat Bu sih Afi. tadi. Halo Mas Anto, apa Oke, kabar? alhamdulillah baik. Puntennya nggak bisa nyalain kamera lagi. Di sini jaringannya lagi kurang stabil. Oke, nggak apa-apa ya Mas ya. Oke, saya juga minta maaf kayaknya di sini agak kebetulan saya sedang di luar dan mungkin banyak distraksi dari suaranya. Saya minta maaf. Mas Anto, tapi nanti sharing screen-nya aman ya Mas ya? Insya Allah aman Bu Afi. Oke, ya kita hadirkan Mas Rianto Kasnuri dari Alibaba.com mengenai scale up your business ya. Nah, Oke, mudah-mudahan acara malam ini bisa banyak manfaatnya ya, Mas Anto ya. Mungkin bisa dikupas lebih dalam nanti ya, Mas Anto ya. siap, siap Bu Afi. Oke. Nah, ini teman-teman saya informasikan juga bahwa teman-teman di sini mungkin ada yang kemarin ikut, ada juga yang baru nih Mas Anto. Jadi mungkin nanti di-refresh lagi aja ya Oke, informasinya ya, siap, gitu. siap, siap. Baik, untuk mempersingkat waktu, Bismillahirrahmanirrahim. Mangga Mas Anto silahkan untuk mungkin juga bisa introduce dulu ya Mas ya. Nanti Oke. dari Mas Antonya sendiri atau dan company-nya. Oke, thank you Mas Anto, kami persilahkan. Oke, sebelumnya terima kasih untuk Bu Afi dan juga Pak Herman yang sudah kembali menginvite saya untuk join dalam sesi malam ini ya. Nah, kebetulan perkenalkan saya sendiri Rano Kasturi dan saat ini memang sebagai dari sales supervisor dari ATT Alibaba.com di Indonesia gitu. Jadi biasanya kalau misal memang pelaku usaha gitu kan yang memang memiliki tujuan untuk goal ekspor gitu kan, mungkin ada beberapa pertimbangan kan biasanya sebelum goal ekspor atau memang itu tujuan utama atau mungkin setelah melihat gitu kan bahwa produk saya ini tuh cukup berpotensi gitu kan. Kalau mungkin selama ini kita fokusnya di pasar lokal gitu kan, kita masih belum tahu gitu kan bagaimana pasar di luar sana itu seperti apa gitu. Nah, mungkin pada malam hari ini kita bakal discuss lebih detail lagi gitu kan. Bagaimana sih membaca peluang di Alibaba.com gitu kan. Mungkin bagi teman-teman pelaku usaha gitu kan yang di 2 minggu yang lalu sempat join gitu kan, mungkin sempat tahu juga gitu kan bagaimana kita nge-tracking opportunity-nya gitu kan, atau mungkin bagi teman-teman juga yang baru join pada malam ini. Nah, nanti mungkin kita bakal ngobrol-ngobrol dan kalau semisal nanti teman-teman ada pertanyaan terkait dengan Alibaba ataupun yang lainnya gitu kan, feel free banget nih untuk chat langsung di kolom chat ya. Jadi kita bisa discuss bareng gitu. Oke, mungkin untuk mempercepat saja gitu kan kita bisa langsung ke pembahasan. Jadi nanti kalau semisal ada kayak semisal pernyataan atau mungkin yang terlalu cepat atau apa gitu kan, langsung di-slide aja gitu. Oke. Langsung tanya jawab aja ya, Mas Anto ya. Ya. Siap, siap, siap Pak Herman. Oke, untuk PPT-nya apakah sudah muncul? Oke, aman Mas, aman. Oke, Muncul, aman Pak. ya. Muncul. Oke, oke. Muncul, Mas. Nah, mungkin sebelumnya gitu kan karena ini masih lanjutan juga dari kemarin gitu kan bahwa kita tuh setelah misal mengenal mengenal buyernya gitu kan. Nah, kita udah mulai scale up lebih detail lagi gitu kan. Bagaimana mengekspansi gitu kan produk kita itu ke pasar luar negeri gitu kan. Karena biasanya ya setelah kita bisa membaca gitu kan, oh ternyata produk saya tuh opportunity-nya cukup gede ya di luaran sana gitu kan. Mungkin yang selama ini kita berpikir bahwa
waduh saya bisa ekspor nggak ya dengan produk yang saya miliki, atau mungkin ternyata, waduh produk ini kan cuman yang produk-produk yang biasanya familiar di Indonesia saja gitu kan, apakah memang cukup gede potensinya di Alibaba gitu kan. Nah, setelah belajar ini di minggu lalu gitu kan, kita mungkin di minggu ini kita bakal lebih detail lagi gitu kan, bagaimana mengekspansi your global market with Alibaba.com. Nah, biasanya ketika kita mau scale up gitu kan, kita mau selangkah lebih maju untuk masuk ke pasar ekspor, biasanya ada beberapa kendala gitu kan. Either itu kendala dari internal atau mungkin kendala dari eksternal gitu. Nah, biasanya ada di poin-poin ini sih untuk yang kendala-kendala tersebut ya. Yang pertama, produk kita bagus gitu kan, semua perizinannya lengkap, tapi kita nggak tahu bagaimana mengakses global market-nya gitu. Karena kayak semisal produk kita tuh sebenarnya bagus, kayak semisal beberapa produk-produk di Indonesia kayak F&B, kemudian furniture, atau mungkin agriculture, sebenarnya tuh ini menjadi salah satu kayak semisal produk-produk unggulan Indonesia di pasar global gitu kan. Tetapi kita tuh masih belum tahu bagaimana cara kita mendapatkan pasarnya, bagaimana cara kita supaya produk-produk kita tuh dikenal lebih luas gitu kan. Makanya akses to global market ini saya masukkan ke dalam beberapa kendala-kendala pelaku usaha di Indonesia yang memang menginginkan produknya goal di pasar global. Kemudian yang kedua biasanya lebih terkait dengan trust issue ya. Nah, mungkin tentunya sebenarnya kalau semisal ngomongin trust issue ini nggak cuma di pasar global saja gitu kan. Karena saya juga yakin gitu, ketika mungkin pas awal-awal kita masih belum tahu apa itu marketplace gitu kan, kita masih melakukan transaksi itu misal melalui Facebook gitu kan. Nah, kita nggak tahu apakah memang buyer yang kita tuju ini tuh merupakan buyer yang asli, yang benar-benar dia bukan fake gitu kan, atau malah ternyata menjadi bumerang juga buat kita. Pun kalau semisal kita diposisikan sebagai buyer gitu kan, biasanya kita menjadi pertimbangan. Kalau semisal mau beli di toko apa dan lainnya gitu kan, kita biasanya, wah benar nggak ya? Mungkin kalau semisal nominalnya masih skalanya kecil, kita masih oke lah gitu kan. Tapi kalau semisal skalanya udah gede, apalagi misal kita masuk ke pasar global, yang biasanya permintaannya nggak cuma B2C saja, tapi B2B, biasanya kita langsung meragukan, waduh bener nggak ya gitu kan si buyer ini tuh jangan-jangan dia scam ataupun yang lainnya gitu kan. Kemudian expensive traditional marketing gitu. Nah, kalau semisal ini sebenarnya kita udah mulai sedikit demi sedikit mulai meninggalkan ya. Kayak semisal mungkin dulu ketika kita mau mengiklankan produk kita gitu kan, biasanya kan mau nggak mau kita, oh mungkin kita harus pasarkan via koran kali ya, atau mungkin kita harus masukkan iklan di TV, atau mungkin masukin juga iklan di radio gitu kan. Tetapi dengan semakin majunya teknologi itu, kemudian juga kayak semisal sekarang tuh untuk beberapa media konvensional juga udah mulai ditinggalkan gitu kan. Sebenarnya untuk poin-poin ini tuh udah bukan menjadi kendala lagi. Karena sekarang kita sudah mengenal media baru di mana platform digital ini menjadi salah satu channel yang bisa kita optimalkan untuk memasarkan produk-produk kita gitu. Kemudian no data to knowing buyer deeply. Nah, ini balik lagi ya. Biasanya kalau semisal ini kita masuk ke pasar global ya. Kalau semisal kita mau masuk ke pasar global, kita nggak cuman memastikan saja si buyer ini tuh benar-benar yang buyer yang asli atau enggak, tapi juga kita pengen tahu juga lebih detail gitu kan. Bagaimana buyer-buyer yang sedang melakukan transaksi ataupun komunikasi dengan kita. Mungkin ya kita cuman kenal saja, oh namanya si ini, nomor teleponnya ini. Tapi kita nggak tahu dia itu secara detailnya itu seperti apa? Oh, ternyata si A ini tuh dari perusahaan lumayan cukup gede di sana, gitu kan. Atau mungkin ternyata komunikasinya kelihatannya intens dan kelihatannya cukup kayak semisal meyakinkan, ternyata pas kita cek lebih detail lagi itu, biasanya mungkin ya nama perusahaannya tidak diketahui, atau mungkin juga kayak semisal kita jadi meragukan gitu kan. Dan ini sebenarnya apa sih, ketika kita mau masuk ke pasar global ya mau nggak mau kita harus kenali lebih dalam lagi. Ya supaya apa? Supaya ketika kita misal terjun di platform tersebut ya kita bisa mendapatkan hasil yang lebih maksimal gitu. Sedangkan mungkin yang terakhir, nah
ini terkait dengan export trade procedure yang biasanya kita mungkin bagi pelaku usaha baru gitu kan, apalagi kalau semisal udah merambah ke pasar global gitu kan, kita masih belum tahu terkait dengan regulasi dan logistiknya. Nah, untungnya mungkin saat ini kan dari Pak Herman sendiri juga kan dari perusahaannya juga menyediakan juga untuk masalah logistik gitu kan. Jadi insya Allah gitu kan nanti kalau semisal teman-teman gitu kan masuk ke pasar Alibaba, kemudian ternyata, oh mendapatkan banyak orderan dan teman-teman masih belum tahu gitu kan, aduh caranya gimana ya, apakah sama ketika misal kita pengiriman ke logistik dalam negeri, kayak misal Cepat, JNE, ataupun yang lainnya. Nah, nanti mungkin perusahaannya Pak Herman sendiri yang bakal ngebantuin teman-teman semua. Jadi sebenarnya ya, untuk satu kendala ini udah solving gitu kan, karena nanti mungkin bakal dibantu sama tim Pak Herman gitu kan. Tapi mungkin untuk beberapa poin-poin ini, nah ini mungkin kita bakal kulik secara apa sih lebih dalam lagi gitu. Nah, yang tadi pertama untuk kendala pertama adalah akses to global market gitu. Di mana ya mungkin kalau semisal kita masih pelaku usaha baru gitu kan, sedangkan kita nggak tahu cara running-nya itu gimana, cara starting-nya itu gimana gitu kan. Biasanya ya kita masih meraba-raba. Mungkin kalau semisal teman-teman yang sering mengikuti pameran gitu kan, atau mungkin melakukan canvassing gitu kan, biasanya 2 cara tersebut yang dilakukan untuk mendapatkan global buyer, gitu. Tetapi biasanya untuk 2 cara tersebut memiliki kekurangan ya, kayak semisal yang pertama, untuk international trade expo saja itu cost-nya itu lumayan cukup tinggi, gitu kan. FYI gitu kan untuk teman-teman, kayak semisal kemarin nih, ada Inacraft dan juga ada Trade Expo Indonesia. Itu satu booth-nya saja, itu starting dari 25-an juta gitu. Mungkin bagi pelaku usaha yang bisnisnya udah stabil gitu kan, dengan spend budget 25 juta untuk 5 hari itu masih oke lah, itu hitung-hitung sebagai biaya marketing. Tapi mungkin bagi teman-teman pelaku usaha yang masih growing gitu kan, atau mungkin baru merintis gitu kan, tentunya ya 25 juta ini cukup cukup lumayan tinggi gitu kan. Sedangkan mungkin ada ongkos produksi dan lainnya gitu kan. Kemudian atau mungkin cara yang kedua tadi selain dari kayak semisal expo, kita juga biasanya kalau semisal belum mengenal digital platform, itu pasti kayak canvassing gitu, kayak semisal bisnis trip. Kita mengunjungi ke kota A, kota B, kota C, dan lainnya. Kita mencari opportunity tersebut melalui pendekatan secara offline. Tapi memang minusnya di sini adalah cost-nya balik lagi cukup tinggi gitu kan. Apalagi mungkin kalau semisal ternyata satu tim ini tuh nggak cuma dia sendirian, tetapi juga misal membawa 2 tim lainnya sebagai supporting person gitu kan. Kemudian untuk masalah kayak semisal logistiknya juga harus diperhatikan, masalah kayak semisal akomodasinya juga harus diperhatikan dan lainnya gitu kan. Makanya Alibaba memiliki misi gitu, bahwa Alibaba berkonsisten make it easy to do business anywhere. Jadi, kita bisa mulai melakukan pemasaran ke pasar global, bukan melalui cara-cara yang konvensional seperti tadi, gitu kan. Tapi kita bisa hanya dengan duduk dari kamar kita saja, atau mungkin dari ruang kerja kita saja, gitu kan. Kemudian melakukan posting produk, kemudian kita bisa sebarkan produk-produk kita ke banyak negara. Mungkin kalau semisal teman-teman yang sudah pernah berjualan di pasar online kayak semisal di toko oren ataupun di toko ijo gitu kan. Ini sebenarnya kalau semisal nanti masuk ke Alibaba tuh bukan menjadi lagi penghalang gitu kan. Malah memudahkan cara teman-teman semua gitu. Tetapi mungkin bagi teman-teman gitu kan yang sebelumnya masih fokus di offline gitu kan. Sebenarnya Alibaba ini tuh bakal mempermudah lagi jalan teman-teman semua gitu kan. Karena ya kita tinggal duduk saja, kita tinggal posting produk, kita tinggal sesuaikan, oh pasar dari negara mana nih yang cukup gede peluangnya. Nanti ya buyer-buyer dari seluruh dunia tadi bakal menghubungin kita gitu. Jadi nggak melalui misal pasar offline lagi. Ini mungkin salah satu kayak misal keunggulannya ya. Jadi memudahkan kita gitu kan. Dari satu tempat, dari satu klik bisa mendatangkan opportunity baru yang masuk ke toko ataupun usaha kita gitu. Dan kemudian Alibaba sendiri memang
kita sudah establish lebih dari 20 tahun. Bahkan mungkin sebelum marketplace di Indonesia itu mulai booming, mungkin kalau semisal toko ijo itu kalau nggak salah di tahun 2010-an, atau mungkin toko orange juga menyusul 3 tahun ataupun 5 tahun setelahnya, Alibaba bahkan establish dari pas kita masih kayak zaman Krismon, tapi Alibaba di China udah mulai running gitu. Makanya kita bisa katakan bahwa Alibaba untuk masalah exposure, Alibaba menjadi platform B2B nomor 1 di dunia yang memiliki traffic cukup tinggi gitu. Bahkan saat ini untuk aktif buyernya, jadi aktif buyer itu nggak cuma pengunjung, tapi ini merupakan pembeli-pembeli yang cukup aktif di Alibaba. In total itu ada 40 juta. Dengan jumlah penjual ataupun jumlah supplier itu cuma di kisaran 200 ribuan saja gitu. Jadi sebenarnya kalau misal kita masuk ke Alibaba, jumlah buyernya itu lebih gede dibanding dengan jumlah suppliernya gitu. Nah, makanya ini menjadi sebenarnya menjadi challenge juga buat kita gitu. Kalau semisal memang kita memiliki tujuan goal ekspor dan ternyata produk kita itu demand-nya cukup tinggi di Alibaba, apa salahnya kalau semisal kita masuk ke pasar tersebut gitu. Tapi kalau semisal memang dari teman-teman gitu kan, waduh masih ragu atau apa gitu kan. Nah, sebenarnya nanti di akhir mungkin dari Pak Herman juga bisa membantu menjelaskan ya, bahwa kita nanti bakal ada program khusus gitu kan, di mana nanti sebenarnya ini memudahkan juga buat teman-teman untuk running produknya di alibaba.com. Kemudian juga untuk industrinya, saat ini kita mencakup lebih dari 40 jenis industri gitu. Yang perlu teman-teman ketahui adalah jarang sekali ada platform B2B yang industrinya itu banyak banget. Bahkan kalau misal kita comparing dengan beberapa platform B2B, mereka tuh biasanya memfokuskan cuma di 1-2 industri saja gitu kan. Jarang banget yang misal lebih dari 10 industri. Tetapi di Alibaba ini mengcover hampir lebih dari 40 industri. Nah, ini sebenarnya good news bagi teman-teman pelaku usaha yang jualannya itu kayak toko Madura gitu kan. Nggak jual cuma satu jenis produk saja, tapi ada produk A, produk B, produk C, produk D, dan lainnya. Ini sebenarnya menguntungkan kita gitu kan. Karena ya semakin gede chance ataupun peluang produk kita mendapatkan lebih banyak buyer lagi di alibaba.com. Kemudian di Alibaba sendiri kita ada multi language support. Jadi mungkin kalau semisal bagi teman-teman gitu kan yang udah apa sih kalau semisal saat ini kan bahasa internasional yang digunakan ya bahasa Inggris gitu kan. Jadi nanti ketika misal mendapatkan buyer dari beberapa negara yang mungkin alfabetnya itu bukan menggunakan kayak misal bahasa Inggris, kayak misal buyer dari Rusia, buyer dari Arab, buyer dari China dan lainnya. Ketika di Alibaba itu auto translate ke bahasa yang kita gunakan. Mau itu bahasa Inggris atau mungkin kita men-settingnya itu menggunakan bahasa Indonesia. Jadi kendala bahasa yang mungkin sebelumnya biasanya menjadi salah satu probing juga gitu kan. Tapi ketika kita masuk ke Alibaba, untuk masalah kendala bahasa ini udah sedikit di-solve gitu. Karena ya walaupun si buyer ini dia komunikasinya pakai tetap bahasa aslinya dia, tetapi ketika dia melakukan komunikasi di Alibaba, itu otomatis bakal ke-translate ke bahasa yang kita gunakan. Pun sama, misal ketika teman-teman mencari supplier untuk produknya, misal ada teman-teman yang jualannya itu kayak F&B ya, kayak misal jualan roti lah gitu kan. Biasanya kan jualan roti ini kan membutuhkan kayak misal tepung gandum atau tepung terigu atau mungkin gula gitu kan. Nah, mungkin teman-teman ngelihat di Alibaba, wah di Alibaba kayaknya harganya cukup bersaing nih. Mungkin saya bisa cari kali ya pemasok yang dari Alibaba untuk mensuplai produk-produk kayak misal tepung-tepungan tadi gitu kan. Nah, nanti teman-teman pas komunikasi tersebut walaupun menggunakan bahasa Indonesia, halo saya misal Anto dari Jakarta, Indonesia gitu kan. Saya membutuhkan gula ataupun tepung dengan spesifikasinya seperti ini. Nanti chat saya diterima sama si buyer itu otomatis bakal auto translate ya. Jadi kalau misal saya mencari sellernya itu dari Arab ya otomatis bakal ke translate ke bahasa Arab, atau mungkin kalau misal saya mencari pemasok atau suppliernya itu dari Cina ya otomatis ke bahasa China gitu. Jadi untuk poin ini sebenarnya memudahkan kita
bagi seller-seller mungkin yang kalau misal sebelumnya itu masih agak worry ya terkait dengan bahasa gitu. Kemudian juga industrial experience ini balik lagi kita udah berpengalaman lebih dari 20 tahun dan kemudian biasanya nah, ini asumsi banyak pelaku usaha di Indonesia mengatakan bahwa Alibaba itu cuman kalau semisal kita mau masuk ke pasar China saja. Padahal Alibaba sendiri itu udah established lebih dari 200 negara. Jadi mungkin kalau misal selama ini masih ada kayak ketakutan gitu, wah ini mah cuma buat ke pasar China saja. Jadi kalau misal saya mau ngejual ke luar pasar China, saya nggak bisa. Nah, padahal di Alibaba itu semuanya bisa. Mungkin pas kemarin juga ada salah satu supplier juga cerita gitu kan, Mas, saya mau mencari buyer, tapi buyernya itu dari Dubai ataupun dari negara lain. Alibaba bisa nggak ngebantu? Nah, kebetulan memang di Alibaba sendiri kita ada fitur khusus namanya sourcing.alibaba.com. Jadi nanti kita bisa cek langsung nih. Oh, ternyata demand buyer saya tuh bukan dari China malah. Misal dari Arab Saudi atau mungkin tadi saya ngeceknya dari Dubai ataupun yang lainnya, semuanya itu berpotensi kita mendapatkan buyer-buyer dari seluruh dunia. Kemudian juga produk kategoris di Alibaba itu in total ada 5.900 produk kategoris dengan produk listingnya itu 200 juta produk listing. Jadi mungkin bayangkan kalau semisal masuk ke Alibaba tuh udah kayak masuk trade kayak semisal mungkin kalau semisal di Bandung itu kita masuk ke Pasar Baru atau mungkin kalau semisal di Jakarta itu kita seperti masuk ke Tanah Abang, gede banget. Produk yang dijual itu banyak banget dan beraneka ragam. Dan ya, nanti kalau semisal teman-teman menjual produk atau memasarkan produknya melalui Alibaba, ya tentunya selain exposure yang didapatkan bakal tinggi, pastinya juga mendapatkan first order di pasar internasional pun potensinya semakin tinggi juga. Gitu. Nah, kemudian juga ini masih melanjutkan dengan yang tadi bahwa Alibaba ini kan tadi udah established di lebih dari 200 negara. Boleh di-spill nggak sih negara-negara mana saja yang cukup banyak aktif bayarnya? Nah, ini untuk data bayarnya ada 20 negara yang cukup aktif melakukan transaksi di Alibaba.com. Dan salah satunya negara kita masuk dalam posisi 5 besar sebagai aktif buyer di Alibaba.com. Jadi ya kalau semisal ngomongin masalah digital transaction sebenarnya orang Indonesia tuh udah cukup melek gitu. Cuman selama ini untuk masalah international trade ini lebih didominasi as a buyer, bukan as a seller gitu. Bahkan mungkin kalau misal kita buka data gitu kan tadi kan dijelaskan bahwa untuk jumlah supplier secara global itu ada di kisaran 200 ribuan saja. Tetapi di Indonesia in total cuma 200-an saja. Tok nggak nyampe 500, bahkan nggak nyampe 1.000 supplier yang sudah join di Alibaba. Jadi balik lagi, sebenarnya ya chance kita pelaku usaha Indonesia untuk masuk ke pasar global melalui Alibaba.com itu sebenarnya potensinya cukup tinggi banget gitu kan. Apalagi mengingat tadi untuk jumlah suppliernya sendiri itu masih cukup kecil, sedangkan untuk jumlah aktif bayarnya itu cukup banyak gitu. Bahkan nomor satu ini dari United States. Bahkan dari China sendiri itu nggak masuk dalam top 20 negara penyumbang aktif bayar. Kebanyakan malah dari Amerika Serikat, Brazil, Mesir, kemudian juga ada Aljazair, kemudian juga ada Indonesia, kemudian ada di beberapa negara-negara di Eropa gitu kan. Jadi semua benua itu Alibaba sudah aktif dan rata-rata sudah memiliki pasarnya masing-masing gitu. Dan kemudian kalau semisal ditanya, sebenarnya produk-produk Indonesia yang cukup banyak diminati di Alibaba.com itu produknya apa saja? Apakah produk saya atau mungkin produk teman-teman itu masuk dalam kategori produk unggulan di Alibaba.com? Nah, mungkin ini data dari internal Alibaba, kita ada top 10 produk-produk Indonesia yang cukup tinggi permintaannya di Alibaba.com. Di antaranya itu dari furniture, kemudian ada F&B, kemudian ada home and garden, ada apparel juga, ada agriculture, dan juga ada di beauty.
Jadi, kalau semisal ternyata produk teman-teman tuh masuk dalam top 10 kategori sini, berarti potensinya cukup tinggi banget di Alibaba.com. Bahkan kalau semisal kita in total di pasar global, jadi nggak cuma dari produk-produk Indonesia saja. Kalau semisal ngomongin skala global, apparel itu ada di peringkat 1 sebagai produk yang cukup banyak permintaannya di Alibaba.com gitu. Jadi kalau semisal ada teman-teman yang mungkin ngejual kayak semisal sajadah atau mungkin busana muslim atau mungkin kaos, konveksi dan lainnya, sebenarnya masuk ke pasar Alibaba.com tuh chance-nya cukup gede banget gitu. Apalagi kalau semisal ternyata teman-teman memiliki beberapa produk-produk yang masuk dalam kategori ini gitu. Jadi ya kalau semisal ngelihat demand-nya cukup tinggi gitu kan, kemudian juga produk kita masuk dalam top unggulan produk-produk yang laku di Alibaba.com, apa salahnya kalau semisal kita selangkah lebih maju untuk mencoba dan menjajaki pasar global melalui Alibaba.com ini, gitu. Dan ke depannya, kalaupun semisal nanti teman-teman gitu kan ternyata, waduh kita biasanya cuman fokus di produksi aja Mas, ini kan biasanya ya mau nggak mau kalau semisal kita masuk ke pasar global, ya contohlah kita masuk ke Alibaba, kan tentunya juga kita harus di maintenance, kemudian kita juga harus di manage nih supaya toko kita juga tetap bagus, atau mungkin kita juga masih awam terkait dengan ilmu-ilmu tersebut gitu kan. Dan yang kita khawatirin takutnya, misal ketika kita masuk Alibaba.com malah kita nggak bisa optimal. Padahal mungkin kalau misal kita ngelihat produk kategorisnya kan masuk dalam produk unggulan di Alibaba.com. Nah, teman-teman semua nggak perlu khawatir terkait dengan isu tersebut, karena kita sendiri ada namanya service assistance gitu. Jadi, ketika misal teman-teman join di Alibaba.com gitu kan, kemudian teman-teman nggak tahu cara start runningnya itu seperti apa gitu kan, kita ada proses pendampingan selama 1 tahun ke depan, gitu. Jadi benar-benar nanti teman-teman untuk masalah pemasaran di Alibaba.com, kemudian cara kita menganalisa buyer yang asli itu kayak gimana, cara kita menganalisa buyer profiling-nya itu seperti apa, nanti kita bakal sharing-sharing semuanya melalui service assistant ini. Kita juga ada one on one service spesialis. Jadi mungkin kalau misal ada teman-teman yang pengen buka tokonya sendiri gitu kan. Nah, kita ada one on one service spesialis. Jadi kita bisa deep discuss lebih detail lagi antara misal toko teman-teman dan juga kita dari tim Alibaba.com. Kemudian juga ada advanced training. Nah, ini biasanya menjadi kayak misal additional ya. Jadi kita biasanya ada kopdar ataupun gathering gitu kan dari banyak supplier yang ada di Indonesia. Kemudian kita mengadakan training langsung dan biasanya training ini diadakan oleh baik itu dari Alibaba China ataupun dari Alibaba Indonesia. Kemudian nanti masing-masing kita ketemu satu sama lain. Kita juga bisa dengarkan kayak misal success story-nya itu seperti apa, bagaimana mendapatkan first order di internasional itu seperti apa dananya. Kita bisa mendapatkan insight-insight baru melalui advanced training ini. Dan tentunya juga nggak cuman ilmu ataupun kayak misal wawasan baru terkait dengan Alibaba.com, tentunya juga berpotensi menambah relasi baru bagi teman-teman sebagai pelaku usaha, gitu. Nah, ini salah satu contoh success story kita. Kebetulan beliau itu dari Cirebon, Jawa Barat gitu kan, dan kebetulan beliau ini jualannya untuk produk furniture, yakni Rattan Furniture gitu. Yang dari benar-benar awal gitu kan, dia yang belum dapat bayar sama sekali, kemudian dia kayak sempat hopeless juga gitu kan, tapi dia semangat lagi untuk mengembangkan tokonya, dan alhamdulillahnya ya sampai saat ini untuk bayarnya itu kita si Pak Yayang ini nggak cuma nunggu bayar saja, tapi sekarang bayar yang mencari Pak Yayang gitu. Karena sebenarnya gini, hitung-hitungannya kalau misal kita masuk ke pasar global ya, kita nggak perlu nungguin buyer lagi, tapi buyer yang otomatis bakal datang ke toko kita, gitu. Dan tentunya selain dari furniture ini, kita juga banyak success story juga gitu kan. Kayak semisal ini dia jualannya apparel, ini dalam 3 bulan pertama,
sudah mendapatkan lebih dari 2 B2B buyer dari Alibaba.com. Dan yang perlu teman-teman ketahui bahwa B2B sama B2C ini cukup berbeda ya. Kalau semisal B2C kan biasanya pembeliannya skala retail gitu kan, beli 10, beli 5, ataupun beli 15 gitu kan. Tapi kalau semisal B2B itu lebih banyak lagi. Dan tentunya walaupun misal atau mungkin 1 tahun pertama kita cuma mendapatkan 5-10 buyer, tapi kalau semisal frekuensi orderannya itu 1 bulan, misal satu buyer ini order ya 1000 pieces untuk baju, atau mungkin ternyata lebih banyak lagi gitu kan, tentunya ya udah cukup sukses banget di Alibaba.com gitu. Kemudian untuk yang kedua ini juga mock-up seller, dan kebetulan beliau join di Alibaba.com itu pas awal-awal pandemi. Jadi pas itu untuk mock-up juga masih belum terlalu familiar sama teman-teman usaha yang lain. Biasanya kalau semisal mock-up ini modified ke Sapa Floor, jadi kalau semisal tepung-tepungan dari bahan singkong ini kita banyak ngiranya ini merupakan tepung tapioka, tapi ternyata ada namanya tepung mocha, dan alhamdulillahnya memang sudah mendapatkan first order yang cukup gede dari Oman, padahal sebelumnya belum ada kayak semisal experience untuk melakukan penjualan di pasar global, tapi alhamdulillahnya melalui Alibaba.com mendapatkan first order. Selanjutnya juga di sebelah kanan atas saya ini ada Pak Agung. Jadi Pak Agung ini sebelumnya memang sudah pernah ada ekspor di luar Alibaba. Cuman setelah join di Alibaba, kerasa banget perbedaannya. Dari yang sebelumnya cuma mendapatkan 3 buyer, dan alhamdulillahnya setelah join Alibaba tuh meningkat menjadi 61 buyer. Dan yang terakhir, ini ada Palm Sugar Seller. Kebetulan pas pandemi kemarin tuh, ya mungkin bagi teman-teman selain pelaku usaha alat-alat kesehatan tentunya sangat-sangat berdampak. Salah satunya ini kebetulan beliau namanya Bu Astin atas nama CV Hugo Inovasi, dan pas awal-awal join di Alibaba juga sempat hopeless juga gitu kan. Mas gimana ya, untuk masalah shipping juga agak susah, kemudian untuk bayar juga kayaknya agak banyak worry-nya juga gitu kan. Tapi alhamdulillahnya Bu Astin ini cerita bahwa dia mendapatkan buyer dengan harga tertingginya dia. Jadi kalau semisal harga normalnya itu di kisaran 100.000, tetapi ketika Bu Astin pasang harga sampai 900.000, si buyer ini tuh mau. Dan sampai saat ini si buyer ini tercatat menjadi pembeli dengan harga tertingginya, dan tertingginya dari CV Hugo Inovasi gitu. Jadi ini merupakan beberapa dari contoh success story gitu kan dari pelaku usaha di Indonesia yang sebelum join di Alibaba itu seperti apa, tetapi setelah join di Alibaba itu mendapatkan banyak manfaatnya. Oke, nah selain yang tadi juga ini balik lagi ya Alibaba ini mencakup dari lintas industri. Jadi nggak cuman F&B, nggak cuman furniture, atau mungkin nggak cuman dari industri yang tadi saya katakan gitu kan. Tapi di Alibaba lebih banyak industrinya. Ada yang jualan cuman kayak misal sarung tangan, atau mungkin jualan kayak misal gift and craft, atau mungkin jualan kayak misal toko Madura, jadi palu gada, jualan daya, jualan rinso, jualan produk-produk yang biasanya di warung ada gitu kan. Semuanya bisa dan ada kesempatannya di Alibaba.com. Ini dibuktikan dengan lamanya mereka join di Alibaba.com. Kayak misal ini PT Mahajaya Suksesindo. Padahal beliau sendiri merupakan hanya sebagai distributor saja. Tapi sampai saat ini sudah bertahan lebih dari 13 tahun sebagai membernya Alibaba.com. Gitu. Kemudian juga ini ada produk-produkan kayak semisal pupuk-pupukan juga cukup gede. Jadi kalau semisal ternyata teman-teman memiliki relasi yang jualan toko obat-obatan kayak semisal obat pertanian, pestisida, atau mungkin pupuk-pupukan, bisa juga dijual di Alibaba.com. Apalagi kalau semisal F&B ya, F&B juga cukup gede pasarnya di Alibaba.com. Kemudian kalau misal yang tadi untuk aparel sebelumnya udah ada yang dia cerita sendiri gitu kan. Kemudian tambahannya juga ada yang jualan sarung pantai di Alibaba.com juga cukup gede peluangnya.
Kemudian juga dia jualan kayak misal batu hias yang biasanya buat kayak misal akuarium ataupun yang lainnya gitu kan. Dan alhamdulillah saat ini sudah 8 tahun join di Alibaba dan sudah merasakan manfaatnya. Ada juga yang jualan printing packaging. Jadi dia nggak punya produk yang misal produk pangan ataupun yang lainnya, tapi dia jualan packaging box-nya gitu. Dan ternyata pasarnya tuh ada di alibaba.com. Ada juga yang jualan obat nyamuk. Ketika misal obat nyamuk di Indonesia sudah mulai ditinggalkan, tetapi ternyata di luar negeri obat nyamuk tersebut masih cukup tinggi permintaannya, dibuktikan dengan PT Citra Kencana yang saat ini sudah join selama 8 tahun dan sudah ada repeat order setiap bulannya gitu. Jadi kalau semisal bagi teman-teman gitu kan yang masih worry gitu kan, waduh produk saya bisa dijual nggak ya di Alibaba gitu kan, kita bisa cek dulu untuk buyer demand-nya. Kalau semisal memang opportunity-nya cukup gede di alibaba.com, kita bisa langsung join. Atau mungkin kalau ternyata kita memiliki circle bareng-bareng gitu kan, apalagi Pak Herman juga ada komunitasnya gitu kan, kita bisa kumpulin bareng-bareng gitu kan. Ayo kita masuk ke Alibaba mungkin atas nama 1 atau 2 toko gitu kan. Kemudian kita bisa berkembang bersama melalui platform alibaba.com ini. Oke. Nah, mungkin kalau misal how to join ini nanti saya bakal lampirkan di akhir, tapi sebelum saya melanjutkan ada pertanyaan nggak dari teman-teman? Ayo teman-teman mungkin langsung mau bertanya, silakan ya Kang Anto ya, Mas Anto ya. Yes, benar banget Bu Afi. Ini jadi sebenarnya bisa palu gada banget ya Mas Anto ya, apa Bisa banget. barang-barangnya tuh apapun bisa gitu ya ternyata ya. Benar banget. Benar Gitu. banget Bu Afi. Nanti kita bisa Itu. tahu. Nah, ini ada Mbak Ica nih. Mbak Ica, raise hand, silakan Mbak Ica langsung saja dibuka speak ini ya, mute-nya ya, speakernya. Silakan Mbak Ica. Ya, Assalamualaikum, selamat malam Pak Randy, Pak Herman, sama Bu Tia. Ya, selamat Pertanyaan malam. saya, Waalaikumsalam, selamat Pak malam. Randy, ini semua kan atas nama PT ya, berarti kalau seperti tadi dibilang, jadi kita nanti nginduknya ke Eksa gitu ya? Ya, Ya, betul betul Mbak. Pak, Bu. Karena produk kami kan aparel Pak, dan kebetulan tadi ngelihatnya juga ada chance lah ya. Yes. Sama yang tadi penjelasan Pak Randy. Ya, saya udah lihat produk Mbak ya yang apa baju-baju golf itu ya seperti itu kan apa ada jersey dan lain-lain kan gitu ya. Kalau Iya nggak betul salah Pak ya. Herman. Nah, jadi nanti ini kita buka sesi Alibaba ini memang nanti majunya itu atas nama PT kami Bu, yaitu Mitra Kargo Mitra Kargo Sejahtera. Nah, jadi Mitra Kargo Tama Sejahtera. Nah, nanti produk kita itu kan ini kan sebetulnya posting bisa lebih dari tidak hanya 1, bisa 20, bisa 40 dan segala macam. Nah, nanti mungkin per satu account ini misalkan untuk 20 UMKM atau berapa UMKM nanti kita sepakati pada saat nanti kita ada sesi untuk meeting offline ya di kantor kita gitu. Nah, jadi teman-teman semua nanti misalkan ini kan memang ada tidak gratis masuk Alibaba ini kalau misalkan kita sendiri-sendiri cukup mahal. Nah, ayo kita bebarengan lah melalui Eksa ini, melalui Aproni ini itu untuk apa istilahnya kita jualan bareng di dalam satu wadah yaitu melalui PT kita gitu. Nah, untuk ekspornya pun nanti bisa under name PT kami Bu, gitu istilahnya gitu ya. Misalkan Ibu belum punya PT, nanti bisa under name pakai PT kita. Karena PT kita sudah ada izin ekspornya juga gitu. Gitu. Ya. Mangga Pak Yanto mungkin bisa ditambahkan. Mas Oke, Yanto. benar banget Pak Herman. Yang tadi mungkin yang sebelumnya saya sempat sounding juga ya. Jadi mungkin bagi teman-teman gitu kan, yang memang kan tadi Pak Herman sudah sounding gitu kan, bahwa nanti kita bakal maju bareng-bareng gitu kan. Jadi mungkin kalau semisal ternyata teman-teman, waduh saya belum punya izin usaha nih, atau mungkin kita masih perorangan atau apa gitu kan, ini nanti bakal dibantu sama Pak Herman gitu. Jadi nanti untuk maju di akun Alibabanya itu nanti atas nama perusahaannya Pak Herman gitu. Jadi ya nggak perlu worry lagi gitu kan. Oke. Jadi
Nanti kita pada saat offline mungkin diajarin sama Pak Herman teknis gimana masukin produk kita ke Alibaba ya gitu ya Pak Herman ya. Pak Hermannya itu di Yes, mute. mungkin oke. Nanti bareng-bareng sama Pak Anto, karena Pak Anto juga nanti kan Iya, ngasih training buat kita semua gitu loh. Jadi yes, bukan Oke, hanya oke, kita benar. kita. ketemu ya. Oke, siap. Nah, jadi Pak Anto ini dari exporthub.id ini juga sama-sama bareng apa istilahnya memantau produk Bapak Ibu semua untuk gimana caranya biar bisa cepat ekspor. Mungkin gitu ya Pak Anto ya. Yes, benar banget Pak Herman. Jadi nanti apa sih teman-teman semua nggak perlu khawatir gitu kan, bagaimana cara kita maintenance ataupun yang lain, bagaimana cara kita melakukan posting produk ataupun yang lainnya. Karena kita bakal ada proses pendampingan, Bu Ica dan Pak Herman ataupun teman-teman lainnya gitu. Jadi kita bakal guidance gitu kan, dari mulai nol sampai dengan nanti, wah udah alhamdulillah berhasil lah gitu kan. Jadi Amin. ya apa sih pendampingan ini tuh benar-benar ya diperlukan sama teman-teman semua gitu kan. Karena sebenarnya gini, kalau semisal kita lepas gitu kan, ya mungkin kalau semisal dari pelaku usahanya memang bisa gitu kan, tetap kita bakal pantau gitu kan. Bahkan banyak banget pelaku usaha yang sebenarnya tuh kita lebih rewel dibanding mereka sendiri gitu kan. Karena kan balik lagi, tujuan kita di Indonesia ini kan untuk lebih membantu pelaku usaha di Indonesia gitu kan, untuk memasarkan produknya lebih luas lagi. Makanya biasanya kita yang sedikit lebih rewel dibandingkan dari masing-masing pelaku usahanya sendiri, Bu Ica. Gitu. Iya Pak Yanto, terima kasih infonya. Aduh, jadi semangat nih mau offline sama Pak Herman sama Pak Yanto. Siap, siap. Semoga semakin sukses ya Mbak Ica. Karena kan tadi dilihat dari diagram itu apparels itu merupakan permintaan tertinggi ya, Mas Anto ya. Ternyata Yes, untuk produk in total apparels ini skala dan global, aksesoris. iya, benar Jadi banget Bu Afi. masih Kalau kansnya misal tuh masih skala besar global tuh sekali. cukup tinggi banget. Iya, Yes, jadi benar semangat ya banget. Mbak Ica ya. Ini Siap, peluangnya masih terbuka lebar. terbuka lebar, jadi semangat. Iya, semangat ya. Oke, terima kasih Mbak Ica. Ini Sama-sama ada satu Mbak lagi Ci. penanya dari Aredo Jaya. Mangga, silakan. Langsung saja. Baik, Assalamualaikum. Saya Waalaikumsalam. dari Warahmatullahi Malang, Jawa Timur. Ya. Ya. Saya UMKM, produk saya wedang remah uwoh yang celup. Apakah di situ bisa ada diterima begitu? Terus kemudian nanti kalau Oke. offline itu di mana tempatnya? Kira-kira. Oke, Terima kasih. oke. Iya. Siap, Ibu. Oke, untuk yang pertama, untuk yang wedang owohnya itu biasanya di dalam belum di apa sih kalau misal kita tuh ngomongnya masih semirau kan, Bu? Apa? Semir. Kalau semisal untuk wedang owohnya tuh masih kayak belum di ya emang benar-benar masih mentah kan, Bu? Sudah tinggal celup. Tinggal celup ya Bu ya. Oke, Iya. oke. Iya oke. Berarti memang udah dipisahkan ya, bukan yang udah jadi satu paket gitu kan? Ini sudah kotak-kotak kayak teh itu loh, kayak teh tinggal celup itu sudah box. Oke. Mungkin nanti bisa Oke, dicek oke. itu ya Mas ya. Oke. Permintaan itu bisa dicek Yes. ya. Tapi mungkin masuknya apa ya? Produknya herbal mungkin ya atau apa ya? Nah, herbal. Kalau Herbal ya. Kalau semisal untuk yang owoh berarti masuknya ke produk herbal gitu. Iya, iya, iya. Oke. Yang kita tahu kemarin Oke. produk herbal masih banyak loh Bu. Permintaannya juga cukup tinggi sih kemarin. Mudah-mudahan aja ya Mas Anto ya bisa ini ya Mas ya. Yes, Bisa benar bagus. banget. Karena kalau misal itu kita cek Bu, izin-izinnya sudah lengkap, Bu? Sudah sampai CPPOB, tinggal BPOM-nya. Oh, iya, iya, iya. Halal semua sudah. Iya, iya. Kalau untuk kalau ya nanti mungkin bisa masuk ke grup kita ya Bu ya untuk Bandung. Untuk offline-nya memang kita di Bandung Bu. Nanti mungkin bisa masuk ke nanti saya share ya grupnya ya. Nanti Ibu bisa nanti kontak dengan saya juga untuk selanjutnya gitu. Oke. Di Bandung ya Pak? Di Bandung Iya, Bu. Bu, Di Bandung.
Tapi nanti perwakilan Aproni Padang juga ada kalau nggak salah. Nanti saya coba tanya ke teman-teman di Padang ya. Malang, Pak. Malang, Pak. Oh, Malang. Padang, Oh iya, iya. Bapak. Sorry. Sorry. Jauh amat ya, Pak ya. Ya, Malang. Nanti coba saya tanya ke teman-teman di Malang ya. Iya, Insya Pak. Allah ada tuh di ada juga di sana. Nanti Malang bisa banyak. komunikasi dengan Aproni Malang. Iya, Siap, iya. Pak. Gitu. Siap. Lebih dekat ya. Siap, Ibu. Terima Hmm. kasih, Ibu. Ya. Baik, mungkin sudah jelas ya, Bu ya. Mungkin kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Bu Kensh Gallery. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Waalaikumsalam. Selamat malam. Terima kasih Mbak Afi. Salam kenal. Nah, Ya semuanya, Mbak Ica. Ya, saya mau tanya ya. Maaf saya tadi agak telat masuknya. Saya mau tanya kalau di Alibaba ini kepuasan konsumennya pembeli apakah ada asuransinya? Artinya ketika pembeli tidak puas gitu, apakah bisa retur gitu barangnya apa gimana? Oke. Dan dampaknya kepada kita harus siapkan. Oke, berarti ini after sale service-nya ya? Ya, mungkin ada kalau di Amazon kan saya pernah dengar kalau ada pembeli di Amazon misalkan beli selai ya, beli selai dan si pembeli itu nggak puas, padahal selainya udah habis setengahnya. Dia boleh balikin gitu kan. Oke. Baik, Bu. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ini lebih terkait dengan after sale service. Jadi sebenarnya gini, kalau misal ada kan sebelum melakukan transaksi, biasanya kan kita bakal mencocokkan terlebih dahulu, gitu. Kayak misal, si buyer ini tuh minta requirement-nya itu detailnya A, B, C, D, E, dan lainnya, gitu kan. Kemudian sebelum kita melakukan pengiriman, tentunya biasanya buyer ini tuh dia pengen kayak misal dicocokkan dulu. Dia pengen sampel terlebih dahulu gitu kan. Kita bakal melakukan pengiriman sampel terlebih dahulu. Gitu sekali atau 2 kali gitu kan sampai benar-benar si buyer ini tuh ya dia trust gitu kan dengan produk yang kita produksi gitu kan. Makanya kalau misal di Alibaba kita ada proses pengiriman sampel terlebih dahulu, nanti diterima sama si buyer. Ini sebenarnya tujuannya untuk apa? Tujuannya balik lagi untuk meningkatkan rasa kepuasannya si buyer gitu kan. Karena buyer juga ke depannya tuh kalau misal di Alibaba nggak cuma buat pembelian sekali ataupun 2 kali saja gitu. Tetapi ya untuk long term gitu, bukan cuma buat short term gitu. Pun kalau misal ternyata memang setelah dikirimkan sampel sekali 2 kali ternyata dari segi si buyer ini masih belum menilai bahwa produk kita belum cocok ya mau nggak mau kita juga harus nge-reach dia lebih detail gitu kan. Kurangnya di bagian apa nih? Kurangnya di bagian ini dan lainnya. Jadi kita juga bisa lebih perbaikin lagi. Kayak misal contohnya yang tadi si mock-up seller gitu kan. Nah, untuk mock-up seller ini dia untuk pengiriman sampelnya ini 5 kali gitu. Bahkan untuk yang pertama terkait dengan kadar keasamannya. Kemudian yang kedua itu kalau nggak salah ada pengujian lagi yang menurut si buyer ini tuh masih belum cocok. Kemudian yang ketiga terkait dengan aspek dan lainnya gitu kan. Bahkan di yang pengiriman sampel terakhir itu ada salah satu poin yang agak sedikit riskan juga, yakni terkait dengan higienitas. Di pengiriman sampel 1 sampai ke 4, si mock-up ini tuh nggak ada isu terkait dengan higienitas gitu kan. Produknya tuh benar-benar higienis. Tetapi di pengiriman sampel yang kelima ini ada sehelai rambut yang masuk di packaging-nya gitu. Dari segi produk kualitas dan lainnya itu sudah mencakup dari keinginannya si buyer gitu kan. Tetapi yang di poin yang terakhir yang pengiriman sampel itu ada sehelai rambut dari si buyer. Kemudian dikonfrontasi ke si sellernya ini, ke si mock-up sellernya ini, kemudian dijelaskan bahwa mungkin itu ada human error dan lainnya gitu kan. Tapi akhirnya si buyer ini tuh mau terima untuk kayak misal terkait dengan reason dan lainnya, dan alhamdulillahnya setelah itu mereka langsung untuk sign kontrak untuk pembelian lebih gede lagi gitu. Jadi sebenarnya balik lagi untuk meningkatkan rasa trust-nya si buyer ke kita as a seller, pastinya biasanya di Alibaba itu kita bakal merekomendasikan untuk melakukan pengiriman sampel terlebih dahulu. Karena di Alibaba kita fokusnya tuh nggak cuma pembelian buat sekali 2 kali saja,
tetapi yang kita targeting adalah pembeliannya itu repeat order setiap bulannya, gitu. Makanya biasanya kalau misal di Alibaba, mungkin bagi seller-seller yang lama, mereka tuh kalau misal dikatakan udah nggak butuh seller lagi, udah nggak butuh buyer lagi, karena bayarnya udah si itu lagi, gitu kan. Kenapa mereka masih ada di Alibaba? Karena untuk tetap mempertahankan citra mereka merupakan perusahaan yang trusted, bukan perusahaan yang scam. Makanya mereka tetap ada di Alibaba, gitu. Tapi untuk masalah buyer dan lainnya, mereka tuh udah kewalahan menerima buyer yang udah existing, gitu. Bahkan ya balik lagi ada yang cerita juga gitu kan bahwa, "Wah Mas, kita udah nggak terima order lagi dari Alibaba. Kita saat ini tinggal produksi yang udah-udah aja," gitu. Begitu sih, Bu. Kalau ini, kalau saya kan produknya handmade ya, jadi pre-order dulu gitu. Jadi saya mungkin bisa mengajukan sampel gitu kan, Pak ya. Yes, benar banget, Bu. Itu nanti si bayarnya ini kan ini B2B kan, Pak ya. Yes, benar. Pak boleh ditambahin nggak? Maksudnya nambah nanya gitu untuk kasus yang ini sama. Oke, boleh. Nah, kan saya juga salah satu buyer yang namanya agak sedikit inilah ada beberapa barang yang memang saya beli dari China gitu ya. Seperti kemarin pedal buat main olahraga dan lain-lain. Nah, itu kan memang kalau kita mau minta sampel itu memang kan berbayar dengan nilai yang cukup tinggi ya. Misalkan harganya tuh kalau misalkan kita beli minimal 100 piece itu harganya misalkan $20. Tapi kalau kita minta sampel dulu itu harganya jadi sekitar $60 tuh satu sampel plus ongkos kirimnya. Nah, ini kalau misalkan tadi kan Bu Niken kan pengen misalkan nanti ada buyer, apakah perlakuannya sama? Jadi sampel itu tetap dibeli kan gitu sama buyer kayak gitu ya? Sampel tetap dibeli, Pak. Cuma ya memang harganya Ya. Ya nanti Beda dengan kalau banyak kan gitu ya. Iya, dikit sih, Iya, Pak. enggak ini ke Pak Anto, ke Pak Anto. Oke. Pak Anto, jadi perlakuannya sama kan ya, istilahnya Yes, gitu kan? benar banget Seperti sih, Pak. ya, oke. Sebenarnya bahkan malah lebih strict itu di bagian sampel ini, gitu. Karena ini ya apa sih bagaimana kita meyakinkan si buyer ini gitu. Kalau semisal memang dari sampel ini dia oke gitu, apalagi kalau semisal kita tekenin, "Oke, kita untuk sampel ini harus dibeli ya," atau mungkin biasanya ada subsidi gitu kan. Kayak semisal untuk saat ini produknya aku kasih gratis, tapi untuk masalah ongkos kirimnya nanti kamu tanggung bayar ya gitu kan. Nah, biasanya ada negosiasi-negosiasi seperti itu gitu kan. Tapi ketika misal si buyer ini sudah komit, "Oke deh untuk sampel saya mau ya beli ya dari kamu," gitu, ataupun yang apalagi dia sampai berbayar gitu kan, berarti bisa dikatakan bahwa buyer ini tuh udah benar-benar interest banget. Bahkan kalau misal kita skalain gitu kan, si buyer itu udah di atas 90% tertarik dengan produk yang kita miliki, gitu. Kecuali kalau semisal memang si buyer ini tuh dia, udahlah kasih gratis aja dananya, nah biasanya tipikal si buyer ini dia masih hit and run gitu kan. Kalau semisal memang sampel yang kita kasih itu bagus atau apa, dia bakal balik untuk ngasih feedback yang lebih intens lagi ke kita, tapi kalau semisal menurut si buyer ini tuh untuk produk sampelnya, waduh kayaknya nggak sesuai atau apa, dan kita ternyata nggak melakukan follow up dan lainnya ya, otomatis si buyer ini bakal loss dari tangan kita, gitu sih. Oke. Berarti nanti untuk follow up-nya bisa dibantu juga sama Pak Anto nggak? Oke, Jadi tentunya. bareng-bareng gitu. Oke, nah makanya nanti kan kita bakal ada grup bareng nanti setelah join di Alibaba gitu. Nah, tentunya kita bakal lebih banyak discuss-nya di bagian situ, gitu. Karena Oke, siap. nanti ke depannya tuh di bagian pendampingan ini tuh nggak cuma terkait dengan masalah toko saja, tapi juga terkait dengan business opportunity, gitu kan. Kayak misal bagaimana kita ngecekin, kan pastinya bakal banyak buyer ya yang masuk ke akun Alibaba kita gitu kan. Kita kan biasanya agak worry, ini bener nggak sih gitu kan bayarnya ini dan lainnya. Makanya kan di Alibaba kita ada kayak sistem filtering buyer juga gitu kan. Kita bisa nge-tracking langsung buyer behavior-nya seperti apa, kemudian buyer profiling-nya seperti apa. Jadi kita bisa lebih percaya banget ke si buyer ini gitu. Iya. Berarti sampel sih memang harus ya, Mas Anto ya. Memang biasanya memang buyer pasti akan minta sampel ya yang itu tadi ya. Yes, benar banget Bu Afi. Ya. Gitu.
Kalau Ya. ini biasanya saya kalau sampel itu ngasih kan karpet ya. Produknya kan karpet, hand towel lah istilahnya. Memang ada ukurannya, ukuran standar, ukuran besar. Dan kalau ngasih sampelnya berupa cutting piece ya, misalkan ukuran 20 kali 20 itu nggak apa-apa ya, Mas. Berarti ada TNC-nya ya, Bu? Kenapa? Ada TNC-nya untuk sampel-sampel ini? Apa yang situ? Ada syarat dan ketentuannya. Syarat Jadi dan nggak semuanya Ya. kita providing, tapi ada beberapa poin-poin yang menurut kita, Ya. oh ini masih bisa masuk nih, ya udah kita bisa provide gitu. Tapi kalau misal menurut kita memang nggak sesuai gitu kan, ya kita bakal melakukan negosiasi lanjutan. Bener ya, Bu? Ya mungkin cutting piece ini untuk menunjukkan kualitas gitu sebetulnya ya. Kualitas dari sifat-sifat karakteristik karpetnya gitu, dari kepadatan, kemudian bahannya ya, Bu ya. kalau bentuknya dan lain sebagainya sih, bentuk yang nyatanya sih nggak sebesar gitu aja. Jadi cuman Pak diambil cuttingnya aja gitu. Pak Anto kalau udah lihat karpetnya, Pak Anto pasti terheran-heran lah. Bener, ini keren banget asli. Ini padahal dari Cimahi juga loh, Bu Afi. Oh iya? Bu Afi kan dari Iya, Cimahi. iya. Nanti bisa Saya udah pernah kontak-kontakan lihat tuh tuh. sama Bu Niken. Gitu. Oh, Ini memang karpetnya tuh unggulan lah. kayak karpet yang Kayak daun. gimana? Bentuknya kayak daun. Oh. Lucu lah Bagus, pokoknya. bagus pokoknya, Pak. Ada di grup nggak sih, Pak, untuk fotonya? Nanti saya kirim ke grup ya, Oh, sebagian boleh. ininya gitu. Siap. Karena untuk karpet sendiri memang untuk permintaannya juga cukup gede sih di Alibaba gitu. Iya. In total ada 753 untuk Wow. yang, atau Oh, mungkin gitu? aku izin share langsung aja kali ya, sebentar. Boleh. Boleh. Nah, ini kebetulan untuk yang karpet itu ada 753 permintaan. Kemudian untuk buyer location-nya sendiri, kita bisa nge-track nih. Misal kita mau cari yang di negara Asia dulu gitu kan. Kebanyakan tuh untuk yang karpet ini permintaannya dari mana? Nah, kebanyakan dari Middle East ya, atau mungkin dari Asia Selatan gitu kan. Kayak misal dari Turki, India, Dubai, Arab Saudi, Pakistan, ataupun Israel gitu. Sedangkan kalau semisal kita masih worry gitu kan, aduh pengiriman jarak jauh masih agak riskan ya. Kita pengen coba-coba yang negara jiran kita deh, kayak misal Malaysia, Singapura, ataupun Thailand gitu kan. Ada nggak sih? Nah, kebetulan di 1 minggu terakhir ini ada 8 permintaan dari Filipina. Kemudian di Malaysia itu ada 7. Kemudian untuk di Singapura ada nggak? Maaf, bisa di-share nggak Pak itunya? Ini Ini untuk kayaknya yang sedang loading deh. Oh, masih Share belum muncul ya? screen-nya. Ya, muncul, Mas. Nah, Oh, ya, oke. ini baru muncul. Oke, sorry. Oke. Nah, Kemarin webnya apa ya, Mas, yang bisa lupa punten sebelumnya? oke. Untuk mencari Betul. produk apa sih? searching.alibaba.com. Searching.alibaba.com. Saya sambil Searching-nya, typing di oke. chat ya. Oke. Ya. Nah, itu sudah saya share. Nah, kita misal contohnya yang tadi karpet gitu kan. Kemudian saat ini tuh ada 753 permintaan untuk karpet saat ini. Dan datanya selalu update setiap 7 hari sekali. Jadi ini nggak statis gitu kan. Jadi kalau semisal nih ternyata Ibu tadi Bu Niken gitu kan, ternyata ada ada buyer yang sudah closing gitu di Alibaba melalui fitur RFQ ini. Otomatis nanti bakal berkurang menjadi 752 atau mungkin 751. Tapi ketika misal ada buyer baru yang dia lagi butuh karpet juga gitu kan, misal jumlahnya ada 2 buyer baru, detik ini nanti otomatis bakal bertambah menjadi 755 gitu. Jadi data di sini tuh selalu fluktuatif, bukan cuman yang statis gitu. Kemudian untuk buyer location-nya juga kita bisa tracking gitu kan, kayak misal tadi untuk yang di negara-negara di Asia, kebanyakan tuh permintaannya dari Timur Tengah dan juga ada dari Asia Selatan ya. Kayak misal dari Turki, India, Dubai, Arab Saudi, ataupun Pakistan. Atau mungkin kalau semisal negara-negara tetangga kita, dari Filipina dan juga Malaysia tuh in total ada 15 permintaan.
gitu. Atau mungkin ternyata kita pengen ngecekin, kita pengen lebih jauh lagi deh di pasar Eropa, ada nggak sih yang mencari produk karpet? Bahkan di pasar Eropa sendiri untuk Italia itu ada 24 permintaan dari buyernya gitu. Inggris juga sama, Prancis juga sama, Rusia juga sama. Atau mungkin kita mau lebih luas lagi di Amerika gitu kan. Di Amerika tentunya dari US itu masih tetap permintaannya yang paling tinggi, ada 133 permintaan gitu. Kemudian juga yang sebelumnya saya sempat sharing juga gitu kan, bahwa di Alibaba ini tuh kita bisa nge-track juga buyer profilnya itu seperti apa gitu. Kayak semisal email confirm, ini otomatis bahwa si buyer ini datanya sudah terverifikasi di alibaba.com. Kemudian kalau misal experience buyer, otomatis bahwa si buyer ini merupakan buyer yang berpengalaman di alibaba.com. Kemudian kalau misal masih kosong kayak gini, berarti ya ini masih agak worry ya. Kita bisa skip saja gitu kan. Tapi kalau misal complete order via RFQ, berarti memang si buyer ini sudah sering melakukan transaksi di alibaba.com gitu. Ini namanya sourcing.alibaba.com. Jadi mungkin bagi teman-teman gitu kan, kalau misal pengen ngecek buyer demand-nya itu seperti apa, bisa cek dulu melalui sourcing.alibaba.com, kemudian tinggal input saja produk keywordnya, nanti teman-teman bisa melihat in total saat ini tuh permintaannya ada berapa banyak. Semakin tinggi jumlahnya, tentunya berarti semakin tinggi pula potensi produk kita dipasarkan melalui alibaba.com gitu. Jadi kalau misal di alibaba.com, mungkin bagi teman-teman yang terbiasa menggunakan toko hijau ataupun toko oranye, biasanya kan kita cuma cukup nungguin buyer datang saja ya. Tetapi di alibaba.com, kita nggak cuma menunggu saja, tapi kita langsung bisa nawarin ke masing-masing buyernya di sini gitu. Jadi database buyer ini kita bisa kirimkan nih, quote now, quote now, quote now gitu. Jadi katalog kita bisa dikirimkan juga ya Mas ya ke bayarnya. Benar banget Bu Afi gitu. Jadi kalau misal ternyata produk kita tuh nggak cuma karpet, tapi kita juga menjual produk-produk permadani lainnya gitu kan. Kayak misal, oh ternyata kita juga menjual mirror wall gitu kan, atau mungkin menjual gift and craft dan lainnya, yang mungkin masih linear ya dengan produk-produk karpet ya. Nah tentunya ya kita bisa sekalian cross selling juga gitu kan ke buyer-buyer tersebut gitu. Oke. Wah, asik ya. Apalagi ya kalau misal di Alibaba juga kita bisa ngecek langsung tadi untuk bayar demand-nya, untuk bayar profilnya juga kita bisa ngecek nih. Kayak misal seperti ini, dia namanya siapa, dari negara mana gitu kan. Kemudian company name-nya apa. Kemudian kita juga bisa ngecek dia inquiry terakhirnya itu untuk produk apa gitu. Jadi ke tracking semuanya di alibaba.com. Jadi sebelum kita misal melakukan komunikasi lebih jauh lagi gitu kan, Alibaba tuh kita langsung disuguhkan dengan data-datanya gitu. Balik lagi karena Alibaba ini platform digital dan semuanya pun based on dengan data analisis gitu. Jadi bukan yang cuma cenah atau katanya doang gitu kan, tapi di sini ada datanya semua gitu. Dan tentunya ini memudahkan kita bagi seller untuk nge-tracking. Mungkin kalau semisal bayarnya cuma 1 atau 2 ya itu masih bisa lah kita filtering satu persatu. Tapi kalau semisal in total bayarnya itu dalam satu hari misal at least ada 20 inquiries, ada 30 ataupun lebih banyak lagi. Tentunya ya mungkin kita harus perlu kurasi lebih detail lagi supaya ya kita as a seller tuh merasa yakin gitu kan. Wah, ini berarti bayarnya benar-benar potensial nih gitu kan. Berarti ya kita tinggal pepetin aja gitu ke si buyer tersebut begitu. Iya, oke Mas. Oke Mas, thank you. Bu Niken mungkin sudah cukup jelas ya Bu ya. Ini masih ada antrian satu lagi nih Mas. Oke, siap. Sama-sama Bu Niken. Jadi semangat. Oke. Semangat. Ya, kita lanjut ya untuk Lars House nih. Silakan dari Lars House untuk langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini dari Makassar, Pak.
Oke. Ibu. Wow, Cukup jauh juga ya. selamat. Terima kasih ya Saya sudah gabung, hadir. Jauh juga nih ya sama-sama. Makassar. Saya gabung di grupnya EXA Bandung. Agak melenceng, Mhm. tapi saya masuk. Melenceng. Ah, Oke, it's okay ya Pak Herman ya. Iya, iya. Ini produk saya ini rumput laut yang siap konsumsi. Jadi ada beberapa macam rumput laut yang untuk siap dikonsumsi. Apakah itu memungkinkan karena selama ini saya memang sudah kirim ke Taiwan, cuma memang masih pakai underrem. Oke. Tuh, jadi kalau umpamanya saya ikut bergabung di grup di Bandung, kira-kira memungkinkan tidak kalau umpamanya ini kan tadi saya juga terlambat. Jadi kalau umpamanya masuk di Alibaba itu kan harus berbayar. Terus kalau Iya. umpamanya nanti di-collect dari satu perusahaan yang di Bandung, itu apa gimana sistemnya gitu loh, maksudnya saya itu untuk pembayarannya atau untuk orderan ke buyer itu apa kami sendiri langsung atau dari Bandungnya yang ngurusin itu. Oke. Iya, Ya, Gitu aja. mungkin Makasih. saya Baik, jawab ya mungkin langsung itu ya. Pak Herman. Ya, betul. Nah, jadi gini Bu, kita memang ada rencana karena ini memang belum dibuka ya harganya, tapi dibuka aja sejak awal ya. Harga untuk bergabung di Alibaba itu yang paling murah itu sekitar $2.000 ya Pak Anto ya. Iya, benar. Ya, Benar oke. banget, Pak. Nah, kalau misalkan kita bayar $2.000 kali katakanlah 15.000 ya, itu kan sekitar 30 juta tuh. Bahkan kalau dalam rupiah mungkin bisa lebih mahal ya, sekitar 38 juta. Benar. Ada Nah, VAT-nya ya. ya, nah, jadi kalau misalkan kita bicara satu orang, itu kan untuk UMKM jelas apa istilahnya, jangankan UMKM, kelas industri pun kalau untuk Berat, berbayar ya. segitu masih agak berat. Nah, jadi dengan adanya kita ada penjelasan dulu tentang Alibaba ini, untuk menjelaskan bahwa apa sih potensi dari Alibaba itu seperti apa untuk kita scale up bisnis kita. Tapi gimana caranya biar bisa scale up tapi murah? Reongan teh gitu ya. Nah, jadi saya sih kami punya rencana misalkan dari satu account itu maksimum 20 UMKM. Artinya kalau misalkan 20 UMKM, kalau kita bicaranya $2.000, per UMKM itu bayar hanya $100 atau sekitar 1,6 juta lah, katakan gitu ya. Katakan gitu 1,6 juta. Tapi kalau misalkan lihat potensi seperti tadi yang tadinya cuma 2 buyer, setelah masuk di Alibaba itu jadi 61 buyer. Artinya eksponensialnya atau misalkan apa sih leverage ya. Kalau dalam bahasa ini leverage-nya cukup bagus gitu. Cukup luar biasa kalau menurut saya gitu. Jadi kami juga istilahnya nanti mungkin ada dari account kita juga yang memang kita juga punya jualan sendiri ya. Nah, jadi nanti kita bagi nih. Yang penting misalkan kami dari PT Mitra Kargo Tama Sejahtera ini sudah ada 2 account. Nanti misalkan ibu 1 account segala macam. Dan 1 account itu mungkin saja bisa apa istilahnya produknya nggak hanya 1. Katakan misalkan ibu tadi rumput laut ya. Rumput laut itu kan ada macam-macam juga tuh. Ada ABCD kalau nggak salah ya. Kemarin saya juga sempat ada permintaan rumput laut dari Malaysia kemarin tuh. Sasragus apa gitulah. Lupa lagi, saya lupa. Gitu kan yang katanya apa? Sargas ya itu. Ya, betul itu. Nah, itu ada permintaan banyak juga, cuman belum kemarin sempat nggak berjalan lagi gitu karena udah permintaannya udah terpenuhi. Nah, itu kan ada sargasum, ada apa segala macam. Nah, itu semuanya brokat bisa dimasukin juga. Jadi yang penting ada kita nanti pada saat ada permintaan bayar kan itu kan dikelolanya oleh PT kita, Bu. Artinya setiap hari kita pasti akan pantau kan. Ada permintaan bayar dan segala macamnya itu kan kelihatan. Apalagi ini nanti ketika ada permintaan bayar,
kita akan koordinasi dengan Ibu dan Pak Anto juga ini gimana nih langkah selanjutnya dan segala macam. Karena kan terus apa istilahnya didampingi juga oleh Pak Anto gitu loh untuk masalahnya. Jadi kita nggak kerja sendiri tapi kerja bareng-bareng. Gimana caranya kita bareng-bareng sama-sama dapat keuntungan yang sama lah istilahnya gitu ya. Dari masuk Alibaba nggak harus mahal, tapi yuk kita udunan lah katakanlah bahasa Sundanya begitu ya, atau rereongan lah gitunya istilahnya. Tapi potensi itu bisa kita dapat gitu. Mungkin seperti itu. Mungkin ditambah sama Pak Anto mungkin. Oke, biar siap. lebih semangat lagi gitu loh. Oke, siap. Hanufis, Pak Herman. Oke, tentunya ya balik lagi tadi yang dari Pak Herman sempat info juga bahwa dengan adanya ya kayak komunitas ini gitu kan, tentunya ya ini sebenarnya melihat lagi potensinya gede banget gitu kan. Kemudian juga Alibaba sendiri kan memang kalau semisal kita buka toko sendiri kan cukup lumayan juga ya gitu kan. Apalagi mungkin bagi teman-teman gitu kan yang masih baru merintis dan lainnya gitu kan. Tapi dengan adanya kita buka satu akun tapi bisa masukin sampai 20 UKM gitu kan, tentunya ini memudahkan. Yang awalnya kita harus spending budget sampai 30-an juta gitu kan, tapi dengan adanya akun bareng-bareng ini ya kita cuma ngeluarin di kisaran 1 jutaan saja gitu kan. Dan tentunya ke depannya juga nanti Bu Niken ataupun dan lainnya gitu kan masih worry gitu kan terkait dengan lainnya, itu semuanya nanti bakal didampingin juga sama kita gitu. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir gitu kan bagaimana cara filteringnya. Kemudian kalau misal ternyata waduh ini ada yang bayar yang benar-benar potensial, kita harus handlingnya itu kayak gimana dan lainnya. Semuanya kita bakal komunikasi bareng gitu. Karena nanti kita bakal ada grup khusus juga gitu kan. Jadi setiap progres apapun, progres sekecil apapun, kita update melalui grup tersebut. Baik itu misal, oh saya ada pengiriman sampel, atau mungkin, wah ini cara nanganin kayak gini gimana ya, nanti kita bakal komunikasi lebih detail lagi dalam satu grup tersebut. Gitu. Kemudian tadi untuk yang pertanyaan yang pertama gitu kan terkait dengan rumput laut, seaweed ini gitu kan, ternyata setelah cek, saat ini tuh ada 84 permintaan untuk produk seaweed. Gitu. Jadi kalau misal tadi Ibu gitu kan bahwa wah saat ini sih kita sebenarnya udah ada pengiriman ya ke Taiwan gitu kan, tapi karena ini judulnya ekspansi lebih luas lagi gitu kan, ternyata pas kita cek juga di sourcing.alibaba.com cukup banyak permintaannya, ya apa salahnya gitu kalau misal ya nanti kita join bareng-bareng begitu Bu. Siap. Terus saya nanyain ini masalahnya untuk produk perikanan ini kan izinnya agak berat ya. Apakah itu nanti bisa di cover juga atau gimana? Karena selama ini kan kalau saya itu pakai undername karena berat di perizinan, Pak. Oke, kalau misal yang ini mungkin Pak Herman bisa ngebantu nih ngejelasin. Untuk ini memang kita saat ini belum punya izin untuk itu, tapi kita juga memang ada beberapa rekan yang istilahnya teman jejaring kita ya. yang iya. Jadi istilahnya kita ada teman-teman juga yang kemarin juga PT-nya bisa dipakai. Jadi dan insya Allah nggak terlalu mahal juga gitu. Yes. Tetap tapi dalam perjalanannya nanti dari PT kita akan dilengkapi. Misalkan ternyata Ibu ada permintaan itu, kita pakai undername dulu. Tapi setelah berjalan nanti undername-nya kita juga akan isinya kelengkapan izin-izinnya akan kami sediakan juga gitu. Jadi bertahap, nggak semuanya harus dilengkapi gitu. Semua ya Pak Herman ya. Iya, karena memang untuk misalkan izin ilegal segala macam juga kita akan coba lengkapin juga karena ternyata permintaan kayu juga kan cukup tinggi juga cukup gitu. Gede banget, ya, benar banget. Cukup gede banget gitu loh, seperti itu Bu. Yes, benar. Gitu. Iya, mungkin cukup ya Bu. Jadi ya. benar iya mah PT Palu Gada lah. Tapi Palu Gada banget ya. Istilahnya gitu. Jadi warung Madura lah. Untuk makanan, apalagi di perikanan itu kan izin-izinnya kami itu berarti. Iya. Banyak izinnya ya. Di Indonesia memang itu ya kita kendalanya dari dulu tuh masalah itu Bu. Di kita tuh itu. Cuman kalau misalkan kita kebetulan kan kita di Aproni ya.
Jadi Aproni ini itu sekarang EXA ini jadi organize-nya Aproni untuk acara-acara pelatihan. Nah, Aproni ini kedekatan dengan kementeriannya cukup dekat, Bu. Jadi nanti kalau untuk masalah izin segala macam, insya Allah ya ke depan ini mudah-mudahan kita nggak terlalu sulit karena nanti juga tahun depan di Bandung juga ada Factory Kitchen. Jadi Factory Kitchen ini memang nanti produk-produk food and beverage ya F&B ini itu nanti izin-izinnya pakai Factory Kitchen kita. Jadi untuk HCCP, BPOM segala macam itu udah nggak terlalu khawatir lah. Ya itu aja. Salah satunya itu gitu. Ya. Makasih Pak. Mudah-mudahan Oke. segera. Mudahan nanti saya tetap bisa di Bandung. Ya siap Bu. Siap. Pokoknya Mas semangat lah. Walaupun jauh di Makassar. Iya, ya. Terima Oke. kasih, Bu. Oke. Mas, atau sebelumnya saya mau tanya dulu, Mas. Ini masih materinya masih cukup banyak atau gimana? Ini kan kebetulan Udah ada cukup selesai sih. penanya lagi. Nggak apa-apa, Oh kita gitu lebih ya. banyak FAQ aja. Oke. Baik kalau gitu Ya. kita lanjut ya Mas ya. Untuk Pak Hendrawan, silakan Siap. Pak Hendrawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam Kang Herman, Teh Afi, sama Mas Rian, Mas Anto. Ini cuma mau konfirmasi ulang mungkin terutama ke Kang Herman sama Teh Afi. Berarti kalau untuk perizinan itu untuk masing-masing produknya itu nanti kayak ya contoh kayak CCP-nya itu kita udah nggak perlu ini lagi, nggak perlu ngurus lagi gitu lah. Jadi gini, bukan nggak perlu ngurus ya, tapi kita beri kemudahan Pak. Karena PT kita, jadi tetap ke depan itu alangkah lebih baik atas nama Pak Hendrawan sendiri, alangkah lebih baik. Cuman untuk awal-awal, kita akan bantu juga istilahnya bareng-bareng nih cari buyer di platform Alibaba. Misalkan Akang ikutan juga gitu ya. Nah, misalkan Akang belum punya, tapi produk Akang ini secara apa istilahnya, misalkan izin-izinnya seperti izin untuk lokal ya, ada HCP, ada BPOM segala macam udah lengkap, tapi nggak punya izin ekspor, maka izin ekspornya pakai PT kita, gitu istilahnya gitu, Pak. Izin ekspornya pakai PT kita. Jadi nanti misalkan ternyata saya mah pengen ekspor sendiri, ya mah enggak. Nanti Bapak juga ke depan setelah bisa mampu untuk melakukan itu, maka sebaiknya memang izin ekspor sendiri. Jadi kita akan lepas juga, nggak harus terus bareng sama kita, enggak gitu loh. Kita hanya mengawalinya saja yuk, barengan orang ekspor. Ketika sudah punya pengalaman dan ternyata misalkan dari pengalaman itu Pak Hendrawan ternyata wah saya bisa melakukannya sendiri, karena kan kalau kita bicaranya rereongan pasti ada bagi hasil dong, kan gitu ya istilahnya gitu ya, ada bagi hasil. Tapi kalau misalkan ternyata Pak Hendrawan, saya mah ternyata bisa sendiri, oke ya mangga gitu, kedepannya begitu Pak. Jadi kita nggak, pokoknya harus bareng sama sayanya, kan saya ngawalin, nggak gitu juga gitu loh istilahnya, gitu Pak Hendrawan, Bang Intan. Oh jadi berarti nanti yang dibantu oleh ekspornya gitu ya Kang Herman? Iya betul Kang, betul. Oke, makasih Kang Herman. Sami-sami ya. Iya. Jadi sebenarnya ya enaknya maksudnya di sini tuh kita tuh sambil kayak masih crawling gitu kan. Oh ternyata pas nanti ke depannya tuh ternyata Pak Hermawan tuh dapat lebih banyak gitu kan bayar-bayar di sini gitu kan, dan ternyata wah kayaknya ke depannya pengen buka sendiri deh atau apa gitu kan. Nah, ini sebenarnya kan jadi ajang latihan juga ya Pak Herman ya gitu. Jadi Betul. sih kayak semisal kita tuh sambil cek ombak juga gitu kan. Jadi ya kita ada decision untuk tahun selanjutnya gitu kan. Apakah mungkin waduh saya masih tetap di EXA deh gitu kan, atau mungkin ternyata kedepannya saya juga udah sambil ngurusin perizinan dan lainnya gitu kan. Jadi ya dari segi internalnya juga udah ready gitu kan, kemudian dari segi marketingnya juga udah jalan gitu kan, dan kedepannya ya tinggal dapetin impact-nya aja gitu kan. Karena kalau misal kita mau sharing juga sebenarnya untuk yang komunitas seperti ini juga cukup banyak Pak Herman ya, untuk yang join di Alibaba gitu kan.
Iya, Dan betul. beberapa tuh juga mereka tuh ada yang akhirnya tuh memutuskan untuk membuka sendiri gitu. Jadi yang awalnya memang benar-benar kayak misal, waduh kita cek ombak dulu deh gitu kan. Tapi ternyata setelah mereka sambil kayak ngumpulin perizinan atau apa gitu kan, dan mereka ya udah deh di tahun selanjutnya kita udah siap mandiri gitu kan, ya mereka jalan. Tapi kalau misal ternyata mereka tetap dapat impact-nya, tapi memang masih belum ready gitu kan dengan segala legalitas dan lainnya, dan udahlah kayaknya kita masih cukup deh pakai bareng sama Eksa dan lainnya, ya itu diperbolehkan juga ya Pak Herman ya. Iya, betul, betul. Diperbolehkan, Pak. Ya, Gitu. nuhun Pak Anto. Oke, siap. Nuhun Pak Hermawan. Iya, nuhun Pak Hendrawan. Oh, Oke, Pak mangga. Hendrawan, oke. Maka yang Oke, lainnya nih, mungkin mumpung masih ada waktu nih, mungkin sekitar 5 ya, menit lagi lah. Mangga. ya, Sok silakan bertanya-tanya. Ini Bu siap Yana kayaknya nih bertanya-tanya. pengen banget nih Bu Yana nih. Iya, Bu Yana sedang semangat rupanya. Bu Yana, ini produk Di Bu absen Yana loh. bagus juga. Kenapa? Produknya apa Pak Herman? Tas kulit, Pak. Oh, tas kulit. Wah keren. Itu campuran sama apa sih? Ada ornamen semacam kayak dari adat istiadat kita gitu apa? Kayak ulos apa segala macam gitu kalau nggak salah. Ya Bu Yana bisa cerita nggak? Oh, berarti ada unsur etniknya juga ya? Ada unsur Iya, etiknya. betul. Mix dengan kulit ya, leather sama itu ya, Unmute batik dulu, gitu Bu ya. Yana unmute. Nah, Oke, siap. Jadi mungkin ini produk yang itu namanya Galeri Danon dan apa ya kombinasi dari kulit sapi asli baik premium ataupun lokal dan dikombinasikan dengan kain-kain Nusantara. Di antaranya adalah batik tulis dan tenun. Mungkin batik tulis ini lebih kepada kayak tiga negeri yang lebih apa ya klasik-klasik seperti itu. Dan alhamdulillah juga mungkin Galeri Banon sudah beberapa kali apa namanya Ekspor menjadi juga ya. ini apa menjadi apa dong teh perwakilan Perwakilan, iya ya. Indonesia betul Wah. di negara-negara seperti Korea, kemarin terakhir di Madrid, terus Belgia dan Jepang, gitu ya. Mudah-mudahan bisa bergabung dengan Alibaba dan bisa melebarkan sayap dari Lebanon ke mancanegara. Amin. 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 Ya. Ya. Soalnya Karena dengan Alibaba ini cost kita jadi berkurang ya. Kita nggak usah harus ikut-ikut lagi perform di ini ya, di pameran gitu ya, Mas ya. Jadinya kita punya Iya, cost yang lebih benar. rendah ya. Bisa gitu ya, dihemat gitu. ya. Bisa berhemat Benar, juga benar. gitu. Iya. Iya. Benar banget Oke. sih. Apalagi kalau semisal untuk yang pameran internasional kan cukup pricey juga ya, gitu kan. Untuk kalau semisal yang kita dengar gitu, untuk yang Indonesia aja kan up to sampai 150 kan untuk yang effects deh kalau nggak salah. Itu untuk trade expo produk-produk furniture itu harganya satu booth aja itu sampai 150-an juta gitu. 150 juta ya. Dengan duration time-nya itu cuman 5 harian saja gitu. Iya. Jadi kebanyakan ya kenapa banyak furniture juga gitu kan yang mulai ngebuka di Alibaba gitu kan, karena setelah di-comparing wah ternyata cukup jauh juga ya gitu kan untuk perbandingannya dengan benefitnya Alibaba ini tuh nggak cuma 5 hari tapi kita 1 tahun gitu. Dan kalau misal kita cek untuk leather bag sendiri in total ada 1481 permintaan. wow, luar biasa Semangat ya, ini. Yanes. 1000 Wah, ini lebih loh berarti permintaannya. harus segera masuk ini. Segera masuk nih, harus segera Segera masuk daftar. ini. Oke, siap. Sekarang kalau compare dari 150 juta, kita di sini cuma 1,5 juta saja. Yes, benar-benar. Harusnya jadi kayak nawarin apa tadi nih? juga Bu Yana juga bilang ya bahwa terakhir kan di Madrid ya. Nah, ini di Spanyol juga ada 42 permintaan dan tertinggi di Eropa. Gitu. Sama dengan UK gitu. Oke, insya Allah ya, semoga mungkin bisa segera terlaksana ya ini untuk apa namanya grupnya ya, grup untuk betul. seller ini ya Pak Herman ya, mungkin nanti bisa langsung di follow up untuk kedepannya ya.
Nah, betul. Ini kan kemarin juga saya kan hadir juga tuh. Ini mau cerita sedikit ya di Trade Expo atau kemarin ya. Itu satu hall tuh kopi semua gitu. Saya tuh hanya ngebandingin ya. Ini buyer yang datang berapa, yang jualannya berapa. Kan kita juga harus compare kan. Istilahnya ini katakan tadi satu booth 150 juta. Tapi ya bayarnya itu misalkan yang jualannya lebih banyak daripada bayarnya. Kayak saya kira nggak efektif juga. Tapi kalau kita bicara sekarang misalkan di Indonesia nih, kan kita juga misalkan bayar lah katakanlah seperti tadi ya. Katakanlah kita nggak usah udunan misalkan 20 juta. Tapi kalau misalkan kita lihat dari ini trafficnya udah jelas kelihatan gitu ya. Kalau menurut saya sih wah ini jauh lebih worth it dibanding dengan kalau kita ikutan di yang seperti kemarin. Walaupun kemarin Export Hub juga kan buka booth juga kan di sana kan gitu ya. Benar-benar. Saya datang ke booth Export Hub juga kemarin. Oh gitu. iya, pas hari apa Iya. Pak? Pas waktu hari Sabtu atau Minggu ya. Pokoknya akhir-akhir lah. Oh, pas mungkin saya nggak apa ada di hari situ kali ya. Iya, saya kemarin kan kan Sabtunya ada acara beberapa hari sebelumnya tuh mau ketemu sama Mas Koko kemarinnya. Oh, oke. Di situ, gitu. Tapi memang kalau misal kita comparing dengan sebelum pandemi itu memang pas kemarin tuh cukup sepi sih Pak. Kalau misal dulu pas yang sebelum pandemi itu memang cukup rame gitu kan, padat lah sampai orang tuh agak susah untuk jalan gitu. Tapi pas kemarin tuh ya karena sebelumnya udah ikut gitu kan, pas kemarin tuh wah beda banget ya. Atau ya mungkin ada beberapa reason juga ya. Ya mungkin orang-orang yang ada pindah ke digital atau mungkin yang udah menggunakan kayak misal kayak media baru dan lainnya gitu kan ya. Ini mungkin beberapa reason sih gitu. Iya. Oke. Ya, oke. Baik, terima kasih. Oke, mungkin baik. Mas Anto mungkin ada yang mau ini lagi nggak? Ada yang mau disampaikan lagi? Untuk harga-harganya mungkin Mas Anto bisa dimunculkan. Oke. Siap. Sebentar. Oke. Oke, ini untuk pricing-nya sih, kita kebetulan memang dari 199 per tahun. Mungkin kalau misal kita in total ya, sehari itu cuma spend budget $5,5 saja, ya seharga Starbucks lah gitu, satu cup Starbucks. Ya di 70 ribuan lah. Nah 70 ribuan itu kalau misal dibagi lagi menjadi 20 UMKM untuk satu toko gitu kan, ya lebih murah lagi, cuman di 2 ribuan aja kali ya per harinya ya untuk mendapatkan good opportunity ini gitu. Dan di Alibaba sendiri dengan bayar segini pun juga sebenarnya nggak cuman di Alibaba saja gitu kan, karena kalau misal nanti akun Excel ternyata cukup bagus gitu kan performance-nya gitu. Nah mungkin teman-teman sering ngelihat kayak iklan, misal kita buka Google ada iklan dari Alibaba gitu kan untuk beberapa produk. Nah produk dari teman-teman pun berpotensi untuk muncul di YouTube, Google, Bing, ataupun di Yahoo gitu. Jadi ya pemasarannya tuh nggak cuma di Alibaba saja gitu, tapi berpotensi untuk dipasarkan lebih luas lagi gitu. Nah, sedangkan ini untuk pricing in total sih untuk packaging tadi gitu. Ya benar sih kata Pak Herman sih, kalau misal kita jalan sendiri mungkin dengan harga segini tuh ya cukup pricey ya. Tapi kalau misal kita bagi lagi gitu kan, satu akun misal pakai yang 1999 ini gitu kan dalam 20 akun dalam 20 UMKM ya kisarannya dari 30-an juta ya jadi cuma 1 jutaan saja gitu, 1 juta lebih lah gitu. Boleh saya ini nggak Pak? Ya, gimana Pak? Nanya nih. Ini boleh. Kalau kita bicaranya ini misalkan 2.000 sama yang 3.000 nih. Yes. Kelebihan yang 3.000 ini apa nih? Oke. Misalkan gitu. Oke. Pastinya yang menjadi pembeda itu di bagian advertising gitu. Jadi kayak misal Shopee Ads, Tokopedia Ads, atau mungkin IG Ads gitu karena di Alibaba juga ada namanya keyword advertising gitu. Jadi di sini nanti bakal otomatis mendapatkan saldo tambahan. Saldo tambahannya itu sampai $1.000 gitu. Dan ini kita bisa iklankan, apalagi kan tadi produknya cukup banyak ya. Misal 20 UMKM, kalau misal masing-masing satu produk aja kan ada 20 SKU. Atau mungkin ternyata masing-masing UMKM ini tuh
misal ada 5 gitu kan, 5 kali 20 berarti ada 100-an produk gitu, dan tentunya Iya. berarti mau nggak mau kita harus tenaganya itu lebih ekstra lagi gitu kan, untuk supaya nge-boosting produk kita muncul di halaman depan. Nah, better mungkin kalau misal ambil yang 3.000 ini ya kita mendapatkan saldo advertising itu sebanyak $1.000 dan kita bisa kayak split gitu kan ke 20 produk tadi atau mungkin ke 100 produk tadi gitu. Tapi berarti Jadi- nanti di iklannya bisa dimunculkan semua, Mas Anto, Nah, untuk di advertising-nya. yes, benar banget sih, Bu Afi. Jadi kalau misal untuk masalah advertising ini nanti depend on kebutuhan aja. Kayak misal kan dalam satu waktu pastinya kita pilihin dulu nih produk siapa dulu yang bakal kita naikin di iklan. Nah, nanti supaya di minggu depan produk siapa lagi yang gantian. Nah, kenapa nggak kita gabungin dalam satu waktu? Karena kita untuk mendapatkan traffic terlebih dahulu. Takutnya Iya, kalau betul. misal kita dalam satu waktu kita naikin semua gitu kan, nanti di minggu depan ataupun minggu-minggu selanjutnya tuh agak turun trafficnya. Jadi kita kayak mainan kayak durasinya gitu kan. Oh, satu minggu pertama nih untuk produk UMKM 1 sampai 5 dulu nih gitu kan. Kita advertising, kita blast iklankan seperti itu. Nanti di minggu 2, minggu 3 dan lainnya kita mainkan juga seperti itu dengan nominal yang sama gitu. Oke. Misalkan ya, kita daftar yang 2.000 dulu, terus upgrade itu nggak bisa ya? Nah, kalau semisal upgrade ini sebenarnya bisa, Pak. Gitu. Jadi nanti ke depannya kalau semisal ternyata setelah 3 atau 6 bulan mendapatkan manfaat yang cukup bagus, wah, join yang 2.000 aja gitu kan, ini mendapatkan hasil yang sekian. Apalagi kalau semisal kita upgrade. Nah, itu nanti bisa dikomunikasikan langsung aja ke kita, Pak. Gitu. Oke, Untuk proses siap. lanjutannya. Gitu. Sip. Tapi Berarti biasanya fleksibel ya kalau gitu ya? fleksibel, sebenarnya fleksibel, cuman biasanya kan apa sih kita ada kayak proses refund terlebih dahulu gitu. Kayak semisal nih ini kan 2.000 untuk hitungannya 1 tahun ya. Nah, nanti dari tim Alibaba tuh bakal ngebagiin lagi nih. Oh, ternyata udah jalan 3 bulan. Jadi nanti sistemnya dari Alibaba bakal ngasih refund terlebih dahulu. Nanti setelah gitu. refundnya masuk ke masing-masing, ke misal ke Eksa gitu kan, kemudian mau upgrade itu bisa gitu. Oke. Oh, siap kalau gitu. Iya. Oke, ya. Cukup ya, Kang Herman. Nanti mungkin bisa dilanjut lagi ya. Iya, betul. Kita cukup aja dulu mungkin. Cukup dulu mungkin Mas Santo untuk hari ini ya, Mas. Siap. Iya. Makasih banyak ya, Mas, sudah hadir di pertemuan kita pada malam hari ini. Mungkin nanti Sama-sama, Bu selanjutnya, Afi. ya, makasih banyak, Mas. Nanti Mas Anto semoga nanti sharing-sharing ya, Mas, untuk membantu mendampingi Pak Herman nanti ya, Pak, beserta teman-teman yang lain ya, mungkin. Ya, Bu Afi. Iya. Nanti segera diinfokan di grup ya, mungkin untuk kelanjutan dari pertemuan malam hari ini ya. Mungkin nanti akan ditanya siapa yang akan mendaftar gitu kan, mungkin ya kita akan list berapa yang akan mendaftar gitu ya. Iya, betul. Ya, mungkin itu cukup jelas mungkin ya teman-teman semua, mudah-mudahan ya nanti bisa diinformasikan lebih lanjut. Terima kasih atas kesempatannya pada malam hari ini. Saya Afi, mohon maaf atas segala kesalahan pada perkataan ataupun apapun pada malam hari ini. Semoga sukses semua ya teman-teman ya. Segera bertemu kembali. Amin. Apabila ada yang bertanya silahkan kepada Pak Herman yang selalu standby ini di grup ya, ataupun bisa japri ya. Ya, betul. Ya, baik. Terima Pak kasih. Anto, makasih banget Pak Anto. Iya, makasih banyak Pak ya Herman. Mas Anto ya. Aduh, Semoga makasih ya segera buat ketemu semuanya ya ya, Mas Bu ya. Afi, makasih Bu Afi. Ya, makasih sama-sama Pak Herman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Afi, Pak Herman, dan teman-teman Terima kasih semuanya. Salam sukses. Sukses Salam semua sukses. ya. Sukses Iya, Pak ya. selalu. Malam. Dirasa malah ya Pak Herman ya.